kesempatan ini saya ingin menyampaikan atau menjelaskan terhadap pertanyaan. Ini saya bacakan aja pertanyaannya. Yai, sujud syukur karena mencetak gol dalam sepak bola seperti dilakukan tim Maroko, apa boleh dan sah? Padahal belum tentu mereka punya wudhu dan sujud mereka melingkar tidak mengarah ke kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa ba'da. Para pemirsa yang saya hormati, kesempatan ini saya ingin menyampaikan atau menjelaskan terhadap pertanyaan yang menanyakan. Ini saya bacakan aja pertanyaannya. Yai, sujud syukur karena mencetak gol dalam sepak bola seperti dilakukan tim Maroko, apa boleh dan sah? Padahal belum tentu mereka punya wudhu dan sujud mereka melingkar tidak mengarah ke kiblat. Baiklah, saya ingin jelaskan sebenarnya apa sujud syukur itu. Sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan ketika kita mendapatkan nikmat atau terlepas dari bahaya. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah boleh orang sujud syukur tanpa punya wudhu, intinya begitu. Dan karena tim Maroko itu sujudnya melingkar sehingga dianggap tidak menghadap kiblat. Ini persoalannya kan. Yang ketiga adalah apa boleh karena mencetak gol lalu melakukan sujud syukur. Baiklah. Jadi sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan oleh karena mendapatkan berita gembira atau mendapatkan kenikmatan atau terlepas seseorang dari mara bahaya, maka disunnahkan untuk bersyukur. Ini didasarkan pada satu hadis dari sahabat Abi Bakrah bahwa jika Nabi itu idza ja'ahul basyirun au sururun kharra sajidan syakiron lillah. Jadi kalau Nabi itu mendapatkan berita gembira, ya, seperti pernah ada berita gembira bahwa suku Hamadah itu pernah Nabi mendapatkan kabar gembira bahwa satu suku itu semua beriman, menyatakan beriman pada Nabi Muhammad SAW. Artinya mereka berbondong-bondong masuk Islam. Maka saat itu Nabi langsung melakukan sujud syukur. Kemudian yang kedua adalah, bolehkah orang itu melakukan sujud syukur tanpa punya wudhu, ya paling tidak itu tadi ya. Dan apakah sujud syukur itu harus menghadap kiblat? Ini berarti menyangkut kaifiyah atau cara sujud syukur. Kalau kita jumpai dari beberapa ulama ya, kalau ulama Syafi'iyah, mereka memang sepakat bahwa sujud syukur itu sama dengan sujud yang dilakukan ketika sholat. Berarti harus punya wudhu atau suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Yang kedua, didahului dengan takbiratul ihram, dan kemudian langsung sujud, kemudian duduk lalu salam, ya, dan harus menghadap kiblat. Jadi kalau ulama Syafi'iyah itu pada umumnya, jumhurnya, mayoritasnya berpendapat bahwa sujud syukur itu sama dengan sujud ketika melakukan sholat. Berarti didahului dengan takbiratul ihram, lalu kemudian sujud, lalu duduk seperti tahiyat akhir, lalu kemudian salam dan menghadap kiblat, serta harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Nah, sedangkan sebagian dari ulama Malikiyah tidak mengharuskan. Sujud syukur itu sujud oleh karena menerima nikmat atau terlepas dari bahaya, maka bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja selama tempatnya tidak ada najis. Dan tidak harus punya wudhu atau tidak harus dalam keadaan suci baik dari hadas besar maupun hadas kecil, dan tidak harus menghadap kiblat. Artinya apa?
begitu mendapatkan rasa nikmat atau terlepas seseorang itu dari bahaya, silahkan dia bersujud. Lalu konteksnya dengan tim sepak bola Maroko ya, yang menang sepak bola atau ketika selesai mencetak gol, mereka rame-rame melakukan sujud melingkar itu. Nah, bagaimana itu, apa boleh dan sah itu? Nah, kalau kita mengacu dari pendapat ulama Malikiyah atau pengikut Imam Malik ini, ya tidak masalah. Jadi kapan saja, di mana saja itu adalah diperbolehkan. Artinya apa? Ketika seseorang terlepas atau mendapatkan nikmat, misalnya mencetak gol kan bahagia, lalu dia sujud. Nah, ya saya ingin melompat tidak ke boleh dan tidaknya atau sah dan tidak sahnya. Artinya sah ini. Kalau mengikuti Imam Syafi'i tidak sah, tapi kalau mengikuti Imam Malik sah. Nah, silahkan mengikuti, silahkan pilih Anda mana yang lebih enak. Tapi kajian saya ini sering pada aspek aksiologisnya, faedahnya atau intinya sebenarnya apa sih sujud syukur itu? Sujud syukur itu inti substansi sujud syukur seperti digambarkan dalam doa yang dibaca oleh Nabi dalam sujud syukur itu. Apa itu? Adalah sajada wajhi lilladzi fataras samawati wal arda wansyaqqal qamar. Artinya apa? Ketika kita mendapatkan kenikmatan atau terlepas dari bahaya ya, wajah kita ini harus kita sujudkan agar tidak terjadi kesombongan. Maka sujud syukur itu intinya adalah mencegah diri seseorang untuk sombong alias terbawa oleh nafsu. Gembira yang terlalu itu bisa membawa kita kepada kesombongan. Jadi kegembiraan atau kenikmatan yang kita terima itu yang tidak dikontrol oleh rasa kita, ya bahasa saya, tidak disadari bahwa itu adalah benar-benar kenikmatan dari Allah, ya, lalu itu bisa jadi membawa kita kepada kesombongan dan bisa menyakitkan orang lain. Maka disuruh kita ini ketika mendapatkan rasa nikmat atau kita terlepas dari bahaya itu segera sadar diri. Bagaimana menyadarkan diri itu agar tidak terjadi kesombongan? Kaifiahnya, caranya adalah sujud syukur. Berangkat dari sini berarti bisa jadi sujud syukur harus menggunakan wudhu, ya toh? Maka orang ya mengingat kejadian tadi, lalu misalnya nanti ditunda setelah sholat zuhur atau sholat asar selesai langsung sujud syukur mengingat apa kejadian tadi. Atau mengikuti yang kedua, tidak harus menunggu nanti atau tidak harus wudhu, tapi saat itu pula sujud syukur di tempat mana dia memungkinkan dan tidak harus menghadap kiblat. Atau kita menggunakan aspek yang ketiga, bahwa bagaimana itu dalam konteks aksiologis, dalam konteks ilmu tasawuf, filsafat, ya, tidak harus kita melakukan wajah kita sujudkan, tapi hawa nafsu kita ini harus ditundukkan oleh rasa kita, ya, dalam aspek ini. Jadi begitu mendapatkan nikmat, sadar harus kamu sujudkan, kamu tundukkan wajahmu, kesombonganmu itu jangan sampai dia menguasai dirimu. Agar supaya apa? Agar supaya kenikmatan itu benar-benar menjadi kesyukuran pada dirimu, maka disebut dengan sujud syukur. Apa itu? Ya di jalan sambil nyetir itu sadarkan, rasakan bahwa kamu harus sujud. Baru nanti setelah memungkinkan keadaan, kamu boleh sujud syukur secara sempurna mengingat yang itu. Jadi secara hakikat, secara aksiologis, saat itu pula kamu bisa mensujudkan dirimu secara rasa. Nah, baru setelah nanti keadaan memungkinkan, ya toh, situasinya enak, kamu sujud secara sempurna. Apa itu? Ya carilah tempat yang indah, carilah tempat yang enak, mungkin dalam keadaan suci dan lain sebagainya. Atau walaupun tidak suci, pilihlah tempat yang enak supaya kamu benar-benar bisa merasakan sujud syukur secara lahir dan batin. Tapi untuk awal mendapatkan kenikmatan, secara batin kamu sujudkan, kamu bayangkan wajahmu, ingat dan ingat jangan sampai kenikmatan ini menjadikan kamu lupa diri sehingga lahir ketakaburan. Ingat bahwa kenikmatan ini harus kamu syukuri dengan apa? Dengan rasamu harus kamu fungsikan bahwa ini karena fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kalau kita tarik pada bagaimana Rasulullah
Ya Rasulullah sangat memungkinkan. Kalau Rasulullah ketika mendapatkan info yang baik, misalnya kegembiraan yang diterima oleh Nabi, oleh karena salah satu suku itu semua mengikuti ajaran Nabi dan bahkan menyatakan sebagai pengikut Nabi Muhammad sekalipun mereka belum berjumpa. Sebagian saja mereka berjumpa, mendengar kabar yang demikian ini, Nabi langsung sujud syukur saat itu. Tapi tentu kita husnudzon, Nabi itu selalu mutawaddi. Nabi tidak lepas, tidak pernah berhadas kecil maupun berhadas besar. Gitu. Begitu berhadas kecil, Nabi wudhu. Begitu berhadas besar, Nabi mandi. Nah ini, jadi silahkan pilih dengan cara yang paling mudah untuk kita. Saat kita nyetir mendapatkan kabar kenikmatan, ingat sujudkan dirimu agar dirimu bersyukur. Dengan kata lain, kenikmatan yang kita terima, balak yang terlepas dari kita, agar supaya ia menjadi kesyukuran untuk kita, bukan menjadi takabur untuk kita, sehingga bisa menjadi berkembang pada kehidupan kita. Caranya adalah sujud syukur, yaitu sujud syukur. Bagaimana sujud syukur itu? Secara syariah bisa kau sujudkan wajahmu seperti sholat, ya, takbiratul ihram, sujud, kemudian duduk akhir terus salam. Atau dalam keadaan berdiri langsung sujud terus selesai, nggak usah salam, nggak usah takbiratul ihram. Atau ketika kamu mendapatkan kabar gembira itu, saat itu pula kamu sujudkan wajahmu secara batin. Artinya apa? Kamu jangan sombong, alias bersyukurlah kepada Allah. Aku tidak mampu apa-apa, semua ini karena fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih Pak Putut yang telah bertanya, semoga ada guna dan faedahnya. Wa'afa minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.